Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang telur palsu. Akhir-akhir ini banyak di-share dan diklaim bahwa di masyarakat ada telur palsu. Jika dipikir secara ekonomi, kejadian telur ini sulit dipahami sebab harga telur sangat murah dan terjangkau oleh semua kalangan. Ataukah ada tujuan lain? Jikapun telur model ini memang ada, saya akan mencoba menjelaskan fenomena beberapa telur yang diklaim sebagai telur palsu. Klaim ini hanya didasarkan pada ciri-ciri fisik telur yang terlihat berbeda dengan telur pada umumnya. Faktanya, bisa saja itu telur asli gagal tetas, adanya penyakit pada induk ayam, atau telur telah kadaluarsa dan dijual murah oleh peternak ke pasaran, atau adanya kelainan telur. Berikut ini beberapa klaim tentang telur palsu. Klaim pertama, telur palsu mempunyai selaput tipis. Ada isu bahwa telur dinyatakan palsu dikarenakan telur tersebut memiliki selaput tipis yang menyelubungi putih telur dan kuning telurnya. Faktanya, telur normal memang memiliki selaput tipis yang disebut membran telur. Membran telur berfungsi untuk melindungi telur. Semua telur mempunyai membran di dalamnya. Semakin tebal ukuran membran ini, justru menandakan kualitas telur semakin bagus. Coba perhatikan gambar anatomi telur ini. Yang bagian luar dari telur ini adalah kerabang telur yang biasanya dilapisin oleh lapisan lilin. Kemudian di bawah kerabang telur ini ada dua lapisan membran yang disebut outer membran, ini yang dekat dengan kerabang, dan inner membran yang bagian dalamnya. Kemudian nanti di bawah ada putih telur, kemudian ada kuning telur, ya, kuning yolk ini kuning telur. Kemudian di yolk ini juga ada membran, ya, membran kuning telur yang dinamakan vitelline membran. Jadi kalau kita lihat di sini, memang telur yang asli itu ada membrannya, ada lapisan tipis yang dekat dengan kerabang, kemudian yang menyelubungi putih telur dan menyelubungi kuning telur. Kemudian dari anatomi ini bisa dilihat, ini air cell atau rongga udara. Kemudian ini ada kalaza. Jadi kalau kita lihat dari struktur anatomi dari telur, maka telur yang mengandung lapisan tipis justru itu adalah telur yang asli. Tadi sudah saya jelaskan ada vitelline membran atau membran yang meliputi kuning telur, ya. Semakin tebal membran ini, maka semakin kenyal kuning telur, sehingga ketika ditekan itu tidak mudah rusak, ya, agak kenyal gitu, ya. Jadi kalau kuning telurnya kenyal itu justru itu menunjukkan bahwa kuning telurnya itu masih bagus dan menunjukkan telur yang segar. Biasanya ciri-ciri seperti ini adalah pada telur yang baru dikeluarkan. Kemudian tadi udah saya sebutkan ada kalaza. Kalaza ini berfungsi, salah satunya adalah mempertahankan kedudukan kuning telur. Sementara rongga udara atau air cell itu berfungsi sebagai cadang oksigen bagi embrio. Rongga udara ini terletak antara membran telur dan kerabang telur. Sahabat Warung Ilmiah, ada juga klaim kedua, telur palsu itu ada bercak merah atau hitam di dalam kuning telur. Jadi ada klaim kuning telur yang mengandung bercak merah atau hitam itu dinyatakan telur palsu. Memang telur yang bagus itu tidak mengandung bercak merah atau hitam di dalam kuning telurnya. Kejadian ini sebenarnya biasa dan termasuk ke dalam kategori telur yang mempunyai kelainan. Bercak ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah selama proses pembentukan telur. Telur yang ada bercaknya ini tetap aman dikonsumsi. Ada banyak kelainan telur, seperti telur dengan 2 buah kuning telur atau lebih, telur dalam telur, telur dengan kerabang yang keriput, telur dengan kerabang yang tebal di tengah, telur dengan kerabang lunak, telur tanpa kerabang, telur dengan daging di dalamnya, telur dengan butir-butir kalsium cacing di dalam telur atau lainnya. Jadi ada banyak kelainan telur. Jadi kalau ada telur dengan kuning telur bercak merah atau hitam, itu bukan telur palsu. Sahabat Warung Ilmiah, klaim berikutnya adalah telur tidak beraroma amis itu disebut telur palsu. Jadi ada juga telur yang diklaim sebagai telur palsu dikarenakan telur ayam itu tidak berbau amis. Faktanya, telur yang segar memang tidak berbau atau berbau khas telur ayam.
Jadi, jika telur berbau amis atau anyir, maka telur tersebut malah dikategorikan kepada telur yang tidak segar dan sudah mengalami kerusakan. Kuning telur misalnya. Kuning telur itu salah satunya mengandung asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini mudah teroksidasi sehingga telur berbau amis atau anyir. Kemudian juga ada klaim keempat, telur palsu itu tekstur putih dan kuning telurnya kenyal. Klaim lain tentang telur palsu adalah dikarenakan putih telur atau kuning telurnya terlalu kental. Jika disentuh dengan jari, kuning telurnya tidak rusak. Lalu diklaim kuning telur dibuat dari plastik. Kemudian juga dinyatakan kuning telur ini agak kenyal dan sukar dipecahkan. Kalau yang asli, kuning telurnya katanya mudah dipecahkan. Kemudian rasa putih telur seperti jelly dan agak kenyal. Faktanya, telur yang masih segar memiliki kuning telur dan putih telur yang kenyal. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam anatomi telur ada yang dinamakan vitelin membran yang membungkus kuning telur. Nah, semakin tebal membran ini, maka kuning telur semakin tidak mudah dipecahkan dan semakin kenyal. Jadi ini telur asli. Dan oleh sebab itu, kuning telur dan putih telur itu mudah dipisahkan. Karena memang kuning telur ada membran tadi ya. Jadi kuning telur yang kenyal, putih telur yang kenyal, itu menunjukkan telur yang masih segar. Semakin telur dibiarkan di luar ruangan, maka kekenyalan kuning telur dan putih telur akan semakin berkurang. Sehingga akhirnya ketika telur itu sudah kadaluarsa, maka kuning telur dan putih telur akan bercampur. Kemudian ada klaim 5 yang menyatakan rupa cangkangnya menyerupai plastik, itu dinyatakan telur palsu. Ada juga klaim telur palsu itu memiliki gerabang telur yang terbuat dari bahan plastik. Hal ini juga jelas tidak mungkin sebab plastik notabene tidak bisa dipecahkan hanya dengan mengetuknya sedikit memakai sendok. Terlebih harga bahan baku plastik untuk membuat satu gerabang telur itu lebih mahal daripada harga sebutir telur. Kemudian juga ada klaim yang keenam, kemarin ada berita juga tentang telur membeku yang disimpan di kulkas dan kemudian diklaim sebagai telur palsu. Faktanya memang telur yang disimpan di kulkas yang terlalu lama dapat membeku. Untuk mencairkan telur beku ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Satu, telur beku dimasukkan ke dalam kantong dan direndam dalam air hangat selama 5 menit. Atau 2, cara lainnya adalah telur ditempatkan di bagian kulkas yang paling hangat dan dibiarkan telur meleleh secara bertahap. Klaim ketujuh, permukaan telur yang kasar dinyatakan telur palsu. Kulitnya bentuknya tidak merata atau malah di sana-sini terdapat benjolan. Tekstur kulit agak kasar. Faktanya tekstur kulit yang kasar atau ada benjolan dan lain sebagainya itu merupakan salah satu jenis kelainan pada telur. Seperti yang telah saya sampaikan tadi. Selain itu, telur memang ada yang mudah dikupas dan ada juga yang sulit dikupas kulitnya. Kemudian klaim ke-8, jika dikocok akan terdengar suara, itu dinyatakan sebagai telur yang palsu. Faktanya telur yang kalau dikocok itu berbunyi, itu sebenarnya telur yang sudah tidak baik lagi, yang sudah tidak segar, bahkan mungkin sudah kadaluarsa. Semakin telur itu tidak segar, semakin bunyinya semakin nyaring kalau dikocok. Dan jika dimasukkan ke air, dia akan mengambang. Klaim 9, telur palsu tidak mempunyai rongga udara. Telur palsu, ujung kanannya bulat penuh, telur asli ujung kanan ada lekukan bekas ruang udara. Faktanya, telur yang kecil rongga udaranya, sehingga dilihat tanpa bantuan alat tampak tidak ada bekas rongga udara, adalah telur yang masih segar dan bermutu tinggi. Semakin lama telur itu dibiarkan di suhu kamar, maka semakin besar rongga udaranya. Klaim 10, jika menjadi telur rebus dan jika dibelah, maka kuning telur berada di dekat cangkang atau di dekat gerabang telur. Untuk telur asli umumnya berada agak ke tengah. Faktanya, sifat ini merupakan indikasi apakah telur masih segar atau sudah kurang segar. Telur yang segar dan bermutu tinggi, jika direbus maka kuning telurnya agak di tengah. Jika telur sudah menurun kualitasnya, maka ketika direbus kuning telurnya akan berada di dekat gerabang telur. Kuning telur pada telur rebus kadang-kadang bisa lepas dari bagian tengah gerabangnya ketika telur tersebut dipecah dan dikeluarkan karena proses memasak dan mendinginkan telur. Saat telur dimasukkan ke dalam air mendidih,
putih telur mulai matang dan mengeras lebih cepat dibandingkan kuning telur. Saat telur dimasak, kuning telur menjadi lebih padat dan mengendap di dasar telur. Sedangkan putihnya mengeras dan tertinggal di sekitar tepi kuning telur. Jika kuning telur tidak berada tepat di tengah telur saat direbus, kuning telur bisa menjadi tidak berada di tengah saat mengendap selama proses memasak. Selain itu, saat telur mendingin, kuning telur juga bisa sedikit bergeser dan menjadi tidak berada di tengah-tengah telur. Kuning telur yang berada di tengah tidak mempengaruhi keamanan atau rasa telur, dan ini hanyalah hasil dari proses pemasakan dan pendinginan. Jika Anda ingin menghindari hal ini, Anda dapat mencoba memasukkan telur dengan hati-hati ke dalam panci berisi air mendidih agar berada di tengah-tengah, atau aduk perlahan telur selama memasak agar kuning telur tetap berada di tengah. Sahabat warung ilmiah, klaim yang 11, saat telur dipecah, telur asli akan menunjukkan kuning telur secara terpisah, sedangkan yang telur palsu, maka kuning telur dan cairan putih telur cenderung bercampur. Faktanya, bercampurnya kuning telur dan putih telur itu menunjukkan bahwa telur mempunyai mutu yang rendah dan sudah tidak layak dikonsumsi. Ini sebagai akibat dari vital membran tadi yang sudah tidak bagus lagi, dan juga kalaza yang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mengikat kuning telur. Klaim yang ke-12, banyak keluar gelembung kecil yang tidak wajar saat digoreng. Faktanya, telur ketika digoreng dengan minyak terlalu banyak dan suhu minyak yang terlalu tinggi akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Ini adalah uap air dalam albumen yang terperangkap di bawah telur goreng saat mencoba menguap. Jadi ini adalah telur asli. Kemudian klaim yang ke-13, berukuran lebih besar, kuning telurnya berwarna lebih kuning, bahkan tidak ada kalaza, yang merupakan tali kuning telur berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Faktanya, ukuran telur itu bervariasi. Ketika baru bertelur, ukuran telurnya kecil dan semakin lama akan semakin besar. Warna kuning telur juga bervariasi dan bisa kita modifikasi dengan memberikan pigmen pada pakan ayam. Warna kuning telur bervariasi dari kuning pucat sampai orange. Tidak adanya kalaza menunjukkan bahwa telur sudah tidak segar lagi. Sahabat warung ilmiah, ada klaim yang terakhir yang ke-14, telur palsu dinyatakan kerabangnya cerah dan berilau, sedangkan telur asli tidak mengkilap. Faktanya, penampilan kerabang telur atau cangkang telur dapat bervariasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecerahan kerabang telur adalah pakan selain genetik. Warna kerabang telur juga dapat berubah sejalan dengan bertambahnya umur. Ayam yang lebih tua menghasilkan telur berwarna lebih terang karena peningkatan ukuran telur yang dikaitkan dengan tidak adanya perubahan proporsional dalam jumlah pigmen yang disimpan di permukaan kerabang telur. Akhirnya, selesai sudah bahasan kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.